Teman-teman, pernah nggak sih ngerasa butuh kekuatan yang benar-benar sejati? Hari ini, kita akan gali lebih dalam rahasia di balik salah satu nama Allah yang paling agung, Al-Aziz, dan gimana zikir ini bisa jadi sumber kekuatan yang nyata dalam hidup kita. Kita semua pasti pernah lah ya ada di titik ini. Nanya ke diri sendiri, gimana ya caranya biar aku lebih kuat, lebih dihormati, dan lebih tangguh kalau lagi ada cobaan? Nah, ternyata nih, kunci jawabannya mungkin banget ada pada satu nama yang akan kita kupas tuntas hari ini. Oke, kita mulai dari yang paling dasar dulu ya. Biar bisa benar-benar nyambung, kita harus paham dulu apa sih sebetulnya makna di balik nama yang begitu agung ini, Al-Aziz. Al-Aziz itu sering diartikan sebagai yang maha perkasa. Tapi ini tuh lebih dari sekadar kekuatan fisik loh. Coba dibayangkan, sebuah kekuatan yang absolut, yang jadi sumber semua kemuliaan, dan mustahil nggak mungkin bisa dikalahkan sama apapun juga di alam semesta. Nah, itulah esensi dari Al-Aziz. Perbedaannya ini jauh banget. Kekuatan kita sebagai manusia kan ada batasnya ya. Kadang naik, kadang turun, terus sering banget bergantung sama hal-hal di luar kita. Di sisi lain, keperkasaan Al-Aziz itu adalah sumber dari segala sumber kekuatan itu sendiri. Mutlak dan abadi. Kekuatan kita bisa aja goyah, tapi kekuatannya nggak akan pernah terkalahkan. Pertanyaannya sekarang, gimana caranya kita bisa mengakses atau terhubung dengan percikan kekuatan yang luar biasa ini dalam hidup kita sehari-hari? Nah, disinilah kita masuk ke panduan praktisnya. Sama kayak kita mau ketemu orang penting, ada adabnya, ada etikanya, biar zikir kita lebih kena dan bermakna. Jadi langkah-langkah ini, mulai dari wudhu, cari tempat yang tenang, lurusin niat, ini tuh bukan sekedar ritual biasa. Ini adalah cara kita nyiapin hati dan pikiran kita biar bener-bener connect. Cara kita nunjukin kalau kita serius loh dalam memohon kekuatan darinya. Yang menarik, cara mengamalkannya itu macam-macam. Dan bisa disesuaikan sama apa yang lagi kita butuhkan. Misalnya nih, lagi butuh banget membangun kemandirian dan kekuatan dari dalam. Coba deh amalkan Ya Aziz 40 kali tiap malam. Atau mungkin lagi ngerasa perlu pertolongan ilahi, atau pengen punya wibawa, ucapkan 100 kali habis sholat. Nah, kalau untuk perlindungan dari kedoliman, ada juga wirid pagi dan petangnya. Jadi kita bisa pilih mana yang paling pas buat kita saat ini. Oke, caranya udah tahu. Terus, apa nih dampak nyatanya yang bisa kita rasain langsung di kehidupan sehari-hari kalau kita rutin mengamalkannya? Manfaatnya ini praktis banget loh. Kita bakal jadi lebih tangguh pas ngadepin masalah, ngerasa ada perlindungan ilahi yang jagain kita. Terus yang penting nih, ngebangun kepercayaan diri yang kokoh. Karena kita sandarannya langsung ke yang maha kuat. Artinya apa? Kita jadi pribadi yang lebih mandiri, punya prinsip yang kuat, dan gak gampang goyah cuma gara-gara omongan orang lain. Ada satu manfaat spesifik yang keren banget dan ini relevan banget buat siapapun yang punya peran sebagai pemimpin. Entah itu di kantor, di komunitas, bahkan di keluarga. Coba kita lihat. Salah satu buah termanis dari zikir ini itu tumbuhnya yang namanya wibawa. Tapi catat ya, ini bukan soal jadi orang yang ditakutin atau bikin orang segan. Wibawa yang lahir dari Al-Aziz itu adalah wibawa yang positif. Jadi kehadiran kita tuh tenang, penuh keyakinan, yang bikin orang lain secara alami jadi hormat dan percaya sama kita. Ini kualitas yang penting banget buat setiap pemimpin kan? Tapi ada satu kunci terakhir yang paling penting. Dan mungkin ini bagian yang paling dalam dari pemahaman Al-Aziz. Poin krusialnya adalah ternyata definisi kekuatan sejati itu tidak seperti yang kita bayangkan selama ini. Hadis ini benar-benar membuka mata kita soal sebuah paradoks yang luar biasa. Jalan menuju kemuliaan, jalan biar kita dihormati orang lain, itu ternyata bukan dengan menyombongkan diri. Justru sebaliknya, dengan merendahkan hati kita di hadapan Allah. Semakin kita merasa kecil di hadapannya, malah semakin besar kita di mata manusia. Keren ya? Nah, disinilah beda tipis tapi krusialnya. Kekuatan palsu yang datang dari ego, itu jadinya angkuh. Merasa gue banget. Tapi kemuliaan sejati yang sumbernya dari Al-Aziz itu lahir dari kesadaran penuh kalau semua kekuatan ini cuma titipan, cuma milik Allah. Inilah yang bikin seseorang bisa memimpin dengan adil, bukan sekedar mendominasi dan nunjuk-nunjuk. Jadi kalau mau diringkas dalam satu kalimat, intinya ini. Kekuatan sejati itu nggak bikin kamu jadi angkuh. Justru, ia membuatmu jadi mulia. Saat kita terhubung dengan Al-Aziz, yang tumbuh itu bukan ego,
tapi kebijaksanaan dan integritas. Semoga panduan ini bisa jadi langkah awal yang bermanfaat ya dalam perjalanan teman-teman menemukan kekuatan sejati itu. Kalau dirasa ini berguna, jangan lupa subscribe, like, dan bagikan ke yang lain. Terus, kasih tahu kami juga dong pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih banyak sudah menyimak.